Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 82, halaman 121. Al-Maidah ayat 82. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua tentang bagaimana gulunya atau berlebih-lebihannya orang-orang ahlul kitab dalam beragama dan mengikuti hawa nafsu mereka. Termasuk Allah pun mengabarkan bahwa disebabkan oleh sifat gulu dan ittiba terhadap hawa nafsu, maka Allah pun memberikan beberapa sanksi ataupun hukuman kepada mereka. Kemudian di ayat yang ke-82 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna. Ini ada dua harfu taukid ya. Pertama lam di awal, kemudian nun taukid di akhir. Ini kalau dalam ilmu tajwid nunnya itu dibaca gunnah, mendengung. Kalau dalam ilmu bahasa ini disebutnya nun sakilah. Nun sakilah itu nun yang dibaca berat gitu. Ada nun yang dibaca ringan gitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir ini disebutnya nun taukid. La tajidanna, sungguh kamu akan mendapati, pasti kamu akan mendapati. Nah ini kalau dikatakan pasti, sungguh, berarti tidak ada keraguan di dalamnya atau tidak ada kemustahilan di dalamnya. Asad dan nasi, nah sadid itu kan keras itu Pak. An-nasi itu manusia, jadi kalau digabung asad dan nasi, manusia yang paling keras, manusia yang paling serius itulah. Adawatan, permusuhannya. Al-adu itu kan musuh Pak. Adawatan, permusuhannya terhadap siapa? Lilladzina, terhadap orang-orang amanu yang beriman. Jadi begini nih, kalau menurut logika akal sehat kita, mestinya kan orang-orang yang beriman itu mestinya dicintai gitu, disayangi, dilindungi gitu. Tetapi seringkali gitu, bahkan banyak sekali, bahwa orang-orang yang beriman itu tidak dicintai gitu, atau bukannya dicintai,
malah seringkali dimusuhi. Bahkan kalau dikaitkan dengan hadis bahwa para nabi, para rasul itu mendapatkan kebencian ataupun permusuhan yang sangat besar. Semakin tinggi kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang, maka itu akan semakin besar pula gitu penentangannya dan permusuhannya dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi kata Allah nih, sungguh kalian akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Berarti di situ menunjukkan bahwa tingkat permusuhan yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman, tentunya kan dari orang-orang yang tidak beriman, Pak. Itu bertingkat-tingkat, itu bertingkat-tingkat permusuhannya itu. Nah, siapa yang paling keras permusuhannya itu? Ini kan kalau dikaitkan dengan surat itulah Pak, lam yakunil ladzi al-bayyinah itu. Ini kan manusia atau orang kafir itu kan ada min ahlil kitab, ada al-musyrikun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu secara garis besar, Pak, itu terbagi dua. Pertama, ada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani itu. Enggak, bukan Kristennya, Yahudi, Nasrani. Dulu pernah kita bahas lah, beda doktrin Nasrani dengan doktrin Kristen, beda. Kemudian yang kedua adalah dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang pagan istilahnya itu, orang-orang para penyembah berhala itu. Nah, mereka memusuhi orang-orang beriman itu. Tapi model permusuhan dan tingkat permusuhan mereka berbeda gitu, tingkatannya itu. Tapi sama-sama memusuhi orang-orang beriman, Pak. Nah, siapa yang paling keras tingkat permusuhannya itu? Di sini Allah mengatakan al-Yahuda, pertama adalah orang-orang Yahudi. Walladzina, dan orang-orang asyraku, orang-orang yang musyrik gitu, orang-orang para penyembah berhala gitu. Ini orang yang paling keras tingkat permusuhannya gitu, Pak. Bahkan di ayat yang lain kan dikatakan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih keras ketimbang apa yang nampak dari mulut mereka gitu. Jadi kalau mulut mereka begitu membenci, memusuhi umat Islam, nah apalagi yang tersembunyi di dalam hatinya ini. Wala tajidanna, dan sungguh kamu akan dapati aqrabahum. Nah, ini aqrabahum mawaddatan. Aqrabahum yang paling dekat, mawaddah kecintaannya atau persahabatannya, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Siapa alladzina, yaitu orang-orang yang qalu, mengatakan, inna, sesungguhnya kami nasoro, orang-orang Nasrani itu. Nah, ini harus dipahaminya dengan cermat ini, karena kalau tidak nanti bisa salah paham. Jadi pertama nih yang harus kita ketahui itu bahwa baik Yahudi
ya baik Nasrani ataupun orang-orang musyrik, itu pada dasarnya memusuhi orang-orang beriman pada dasarnya, Pak. Jadi Yahudi Nasrani sama saja memusuhi. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau dibanding-banding gitu, Pak. Bahasanya nih, kalau dibanding-banding, mana di antara Yahudi dan Nasrani yang paling keras permusuhannya terhadap Islam? Itu orang-orang Yahudi gitu, Pak. Yang paling keras itu. Ini yang kedua nih Pak nih, jangan yang kedua dulu, harus yang pertama dulu. Jadi yang pertama tadi kita katakan baik Yahudi, Nasrani, orang musyrik memusuhi orang beriman. Nah itu dulu Pak. Baru yang kedua, kalau ditanya mana di antara Yahudi dan Nasrani yang paling keras permusuhannya atau yang agak sedikit lembek kita. Yang paling keras itu adalah orang Yahudi, yang agak lembek itu adalah orang Nasrani gitu. Dan ini bisa dilihat dalam faktanya begitu Pak, dalam faktanya. Kalau ditanya nih orang-orang Bani Israel yang banyak masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu rata-rata adalah orang-orang Bani Israel yang latar belakang ideologinya itu adalah Nasrani, Pak. Jadi orang-orang Bani Israel yang banyak masuk Islam itu biasanya adalah orang-orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Kemudian yang kedua nih, kalau kita lihat nih Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa itu kan diperebutkan itu oleh atau ingin direbut lah, bukan diperebutkan. Al-Aqsa itu kan ingin direbut dari orang-orang Muslim. Nah, siapa yang ingin merebutnya itu kan orang Yahudi ingin merebut, ingin menguasai. Orang Nasrani ingin merebut dari umat Islam. Nah, tetapi di antara orang Yahudi dan Nasrani yang sangat kelihatan ingin menguasai Al-Aqsa itu kan orang Yahudi, Pak. Walaupun sebetulnya orang Nasrani ingin menguasai juga, tapi di antara keduanya yang paling kata itu orang-orang Yahudi. Nah, harus dipahami seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa atau orang Nasrani itu lebih dekat dengan umat Islam gitu, dibanding dengan orang Yahudi? Dalika yang demikian itu bi'anna disebabkan minhum di antara mereka itu kisisina waruhbana. Karena di antara atau di kalangan orang-orang Nasrani itu banyak ini rahib-rahib. Banyak rahib-rahib. Tentu rahib-rahib di sini adalah rahib-rahib yang masih konsisten itu dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Mereka adalah rahib-rahib yang lebih percaya terhadap orang-orang yang jujur dan senantiasa melakukan amar ma'ruf nahyil munkar itu. Nah, jadi disebabkan di antara mereka banyak rahib-rahib yang masih konsisten, maka orang Nasrani itu permusuhannya terhadap Muslim itu tidak sekeras dengan permusuhannya orang-orang Yahudi. Tetapi yang harus menjadi catatan begini nih, namun cek bahasa iman namanya, saya ilustrasikan begini. Singa dan harimau itu sama-sama binatang buas itu, Pak. Sama-sama binatang buas itu. Tapi lamun dibanding-banding antara singa jeung harimau, masih mending harimau lah gitu, Pak. Gitu. Tapi sarua binatang buas gitu, tak. Kalau diibaratkan begitu.
sama-sama binatang buas itu, pemangsa sama-sama gitu. Nah makanya kan seringkali disebut singa itu raja hutan gitu ya. Jarang orang menyebut harimau raja hutan, jarang. Tetap singa yang disebut raja hutan ya. Kita lanjutkan nih, wa annahum, dan bahwasannya mereka, siapa mereka di sini? An-Nasara gitu. Bahwasanya mereka rahib-rahib dari kalangan orang-orang Nasrani itu la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan diri. Tadi rahib-rahib yang lurus tentunya itu. Wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar. Jadi di antara rahib orang-orang Nasrani itu mendengarkan ma unzila. Ma sesuatu, maksudnya kan ma di sini al asya nih, lil asya, menunjukkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dan apabila mereka mendengarkan ma unzila, ma Al-Qur'an unzila, yang diturunkan ila rasuli, terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taro, maka kamu akan dapati, kamu akan melihat a'yunahum, mata mereka itu tafidu minadam'i, itu meneteskan air mata gitu Pak. Jadi mereka rahib-rahib dari kalangan orang-orang Nasrani itu akan tersentuh, nah itu hati mereka itu, bahkan kemudian akan meneteskan air mata ketika mereka mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, atau ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Mimma arafu minal haq, disebabkan apa? Nah, mimma disebabkan apa? Arafu, yang mereka ketahui, minal haqqi, daripada al-haq. Ini kalau kita lihat umpamanya di berita-berita gitu ya, kalau di media-media itu kebanyakan orang-orang atau para pendeta lah katakanlah, yang masuk Islam itu adalah dari kalangan orang Nasrani itu Pak. Banyaklah. Ini ada pendeta masuk Islam gitu, mualaf gitu. Jarang dari kalangan orang Yahudi itu Pak. Yaquluna, mereka mengatakan, ini walaupun bercerita tentang dulu di zaman Rasulullah. Jadi ada dari kalangan orang Nasrani, rahib dari kalangan orang Nasrani, yang mereka itu betul-betul ingin mencari al-haq, mencari kebenaran, sehingga mereka senantiasa ngintip lah bagaimana ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu. Nah, dikarenakan mereka itu tadi niatnya ikhlas gitu Pak, tulus. Kan ada apa nih? Ada dua tipe orang mempelajari Al-Quran itu. Pertama, ada orang yang mempelajari Al-Quran itu mencari kebenaran. Itu yang pertama. Biasanya nih, kalau orang yang mempelajari Al-Quran mencari kebenaran dibarengi dengan niat yang tulus, ujungnya mereka jadi muslim ujungnya. Tapi kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran namun niatnya untuk mencari kelemahan Al-Quran, walaupun sudah hatam berkali-kali, mereka tidak masuk Islam, malah memusuhi Islam. Nah itu baheula mah geuning si senok gor-gronya eta kan geus sabaraha kali hatam eta mah, hajina ge bolak-balik atuh kan eta Pak.
lila di Mekah gini. Tapi kan niatnya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk merusak Islam, ya tidak masuk Islam dia. Nah, jadi mereka para rahib itu diantaranya ada yang tadi niatnya tulus mencari kebenaran, lalu mereka pun mengerti Pak isi Al-Quran, mengerti. Ketika mereka mendengar itu kan mereka tahu bahasa Arab lah, paham bahasa Arab. Bahkan ketika dikaitkan dengan kitab sebelumnya Injil kan banyak kemiripan Pak, banyak kemiripan. Maka orang-orang seperti itu nih ketika dibacakan ayat Al-Quran itu pertama meneteskan air mata gitu. Kemudian yang kedua, yaquluna, mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, masuk Islam biasanya itu Pak. Faktubna, maka catatlah kami ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang syahidin. Ayat 84, wa malana la nu'minu billahi, dan mengapa kami tidak beriman, atau apa alasan kami tidak beriman. La nu'minu, nah wa malana la nu'minu, apa yang menjadi alasan kami tidak beriman. Ini maknanya begini, tidak ada alasan bagi siapapun, khususnya bagi orang yang mendengar dan mengerti ketika Al-Quran dibacakan. Tidak ada alasan untuk tidak beriman sebetulnya mah. Wa malana la nu'minu billahi, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah. Wa ma, dan terhadap apa, maksudnya terhadap Al-Quran ini Pak, ja'ana, yang datang kepada kami, minal haqqi, dari al-haq. Wa natma'u, nah toma itu kan apa, toma itu serius Pak, dan kami bersungguh-sungguh ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin, untuk memasukkan kami, Rabbuna, Rabb kami, ma'al qaumis sholihin, bersama dengan orang-orang yang soleh gitu Pak. Nah ini kan sebetulnya kalimat ini atau ayat ini nih, kalau ditujukan kepada kita nih, bahwa tidak ada sedikit pun ya alasan bagi kita untuk tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran Pak. Atau mafhumnya itu bahwa kita harus betul-betul mengimani Allah dan mengimani Al-Quran gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sangat serius itu untuk memasukkan kita-kita ini nih bersama barisan orang-orang yang soleh sebetulnya. Makanya kita sering mengatakan begini, sekalipun sekalipun bahwa ini di ayat Al-Quran itu semacam ada pilihan lah Pak, semacam ada pilihan bahwa kita itu boleh beriman, boleh tidak, walaupun masing-masing ada konsekuensinya gitu. Tetapi Allah itu sangat menginginkan, sangat tomak Pak, sangat tomak untuk memasukkan kita nih dalam barisan orang-orang yang soleh. Apa buktinya Allah itu sangat tomak memasukkan kita dalam barisan orang-orang yang soleh? Ya pertama kan Allah utus para nabi, para rasul gitu. Itu kan sebagai sebuah bukti ya, bahwa Allah itu sangat ini, kalau ditanya nih mana nih yang paling diinginkan gitu,
Allah itu sangat menginginkan kita itu menjadi orang-orang soleh, Pak. Buktinya diutus para nabi. Kemudian yang kedua, Allah turunkan kitab suci, itu Pak. Nah, para nabi dan kitab suci itu menjadi bukti kuat, menjadi dua bukti kuat bahwa sebetulnya Allah itu menginginkan kita semua itu berada dalam barisan orang-orang soleh. Fa'asabahumullahu bima qalu. Nah, fa'asabahum, maka Allah memberikan sawab. Fa'asabahumullah, sawab. Jadi dengan perkataan orang-orang rahib-rahib dari kalangan orang Nasrani tadi, atau dengan sikap rahib dari kalangan orang-orang Nasrani tadi, pertama ketika mendengar ayat Al-Quran meneteskan air mata. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan beriman gitu. Yang ketiga, mereka menginginkan dicatat bersama barisan orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat, mereka pun yakin betul gitu, bahwa Allah sangat menginginkan memasukkan mereka ke dalam barisan orang-orang soleh. Maka sebagai buahnya dari itu semua, Pak, fa'asabahumullahu bima qalu, Allah memberikan saub, imbalan itu, imbalan atau memberikan reward lah terhadap apa yang mereka katakan itu, jannatin itu, surga itu. Ini ada yang menafsirkan begini nih. Kenapa taknya itu tak tanis? Nah, itu Pak. Tak tanis itu tak yang terbuka itu, Pak. Terbuka. Kan kalau disebut jannah itu ada yang taknya tertutup, bulat, di atasnya titik 2. Itu disebutnya tak marbutoh. Tapi ada yang ditulis jannat, itu taknya tak tanis, ini terbuka itu. Ini kalau menggunakan pendekatan teori simbol itu, Pak. Teori simbol antara tak tertutup dengan tak terbuka itu punya simbol tersendiri. Di samping nih, kan umumnya dikenal kalau jannat taknya terbuka itu bentuk plural, jamak katanya. Itu sudah pasti itu lah, menunjukkan banyak surga gitu. Tapi ketika ini di sisi lain pemahamannya, ketika taknya itu terbuka, itu memberikan sebuah isyarat gitu Pak, bahwa bagi mereka-mereka yang melewati 4 tahapan-tahapan tadi, Pak, tahapan-tahapan tadi, mereka ketika mendengar ayat Al-Quran sampai meneteskan air mata, mereka pun berdoa kepada Allah bahwa mereka itu ingin beriman kepada Allah, kepada Al-Quran. Mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah mencatat mereka bersama banyak orang syahidin. Kemudian yang kelima, mereka pun sangat berusaha keras untuk masuk barisan orang-orang yang soleh. Nah, maka orang-orang seperti itu berpotensi, Pak, berpotensi besar gitu, Pak. Jadi dengan tak terbukanya itu jannat itu berpotensi besar untuk masuk ke dalam surga gitu. Potensi besar untuk masuk ke dalam surga. Apa surga itu? Nah, itu kemarin kita jelaskan ya. Surga itu adalah mautinun nikmat itu, nah, tempat yang belum pernah tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatannya seperti apa ya, kan gitu. Sebetulnya kita tidak tahu pasti kenikmatannya itu kualitasnya seperti apa. Kan dalam hadis dikatakan mala ainun ra'at, nah itu
kenikmatan dalam surga itu belum pernah terlihat oleh mata kita gitu. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga kita gitu. Wala khatara fi qalbil basar, bahkan belum pernah terbesit di dalam hati kita. Itu saking nikmatnya gitu Pak. Sehingga dikarenakan jannah itu mautinun nikmat, tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, maka apapun yang ada di dalam surga Pak, itu semuanya nikmat gitu. Nikmat. Jadi seandainya nanti nih saat bapak-bapak itu masuk surga gitu, saya kira tarik amin atuh Pak ya surga. Nah, pada saat masuk surga nanti, lalu di surga itu Bapak umpamanya ketemu harimau Pak, atau singa, itu pasti nikmat itu Pak, pasti nikmat sekalipun ketemu harimau gitu Pak. Atau ketemu buaya gitu, buaya laut, buaya darat gitu ya, itu nikmat itu kalau adanya di surga gitu Pak. Karena di surga itu tempat kenikmatan yang tidak menyisakan ketakutan, yang tidak menyisakan kecemasan gitu, yang tidak menyisakan kesengsaraan gitu. Atau kalau masih ada yang menakutkan di surga, yang masih menakutkan, berarti kenikmatannya nggak lengkap gitu Pak. Pemanya bapak-bapak kerjalan-jalan di surga gitu, jalan-jalan di bawah pohon yang rindang gitu, diiringi bidadari, loba bidadari gitu Pak, ting sabaraha puluh gitu. Tiba-tiba aya harimau 8 lewat eta, lamun pikasieun berarti lain surga eta Pak. Lamun masih kena sieun ku harimau gitu ta. Karena surga itu mautinun nikmat. Nah itu surga Pak, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya itu al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, yang mana mereka itu kekal di dalamnya. Tentu nih banyak tingkatan-tingkatan surga itu, banyak Pak, banyak. Jadi bukan hanya ada kan yang paling tinggi Firdaus itu ya Pak, Firdaus. Firdaus itu sebetulnya kan diambil dari bahasa apa tuh, Yunani itu teh. Itu kalau dalam bahasa Yunani Firdaus itu tempat yang sangat megah, mewah, besar, untuk yang dipersiapkan untuk para kesatria itu Pak, para pahlawan yang gugur di medan perang itu. Itu Firdaus itu begitu. Jadi banyak Pak baca bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa hadis yang memang itu dikaitkan dengan sesuatu yang dikenal dengan oleh masyarakat itu. Kayak jannah nih Pak, jannah. Kenapa surga itu kok disebut jannah gitu? Jannah. Taman kan taman Pak, jannah itu taman. Disebut jannah itu kan karena ini tertutupi atau ternaungi oleh pohon-pohon yang rindang gitu Pak. Asalnya itu kata jannah itu tertutup Pak, tertutup. Jin, disebut jin Pak, karena tidak kelihatan oleh mata kita gitu. Disebut janin, janin, bayi yang ada dalam kandungan zigot itu tuh enggak disebut janin karena enggak kelihatan oleh mata kita gitu, tertutup. Orang gila disebut majnun, nah itu karena akalnya tertutup gitu Pak. Nah surga itu disebut jannah gitu, karena itu di sekitarnya itu, di sekelilingnya itu ditumbuhi pohon-pohon yang rindang gitu Pak. Nah ketika surga itu diilustrasikan dengan jannah, taman, bagi orang-orang Arab waktu itu
itu merupakan sesuatu yang sangat, suatu tempat yang sangat mereka idam-idamkan gitu Pak. Mungkin bagi kita orang Indonesia saat ini can begitu kabita ku ngaranna kebun taman can Pak. Karena kan di urang geus loba tuh taman teh. Tapi suatu saat nih Pak, sarua kita pun orang Indonesia akan begitu mendambakan suatu tempat yang di situ teduh dikelilingi oleh pohon-pohon. Soke geraina bapak-bapak lamun ulin teh pan geuning ka ditutu ka mana kamari cenah? Ka Pangalengan geuning Pak. Ka Ciwidey kan gitu tah. Ka tempat-tempat nu karari itu kan tuh Pak. Karena memang di kita ruang-ruang yang ditumbuhi oleh pepohonan sudah mulai berkurang gitu. Nah apalagi orang-orang Arab begitu Pak, kan hiji waktu bakal negara kita tuh bakal gersang juga Pak. Salah satu tanda hari kiamat itu kan banyaknya tumbuh pepohonan di Jazirah Arab gitu, khususnya di Mekah Madinah. Sebaliknya di kita malah teu aya Pak gitu, malah nggak ada pepohonan itu di negara kita itu. Atau di negara-negara selain Mekah Madinah itu malah kekeringan gitu. Nah, diilustrasikan jannah sebagai taman itu seperti itu. Kan lamun diilustrasikannya bukan dengan taman, pasti masyarakat pada saat itu tidak akan tertarik gitu Pak. Pada diilustrasikan bahwa jannah itu gunung batu gitu Pak. Merencek orang Arab dan naon cenah surga teh gunung batu bersama gitu. Maka baritain tapi dengan jannah itu, surga itu dengan jannah taman itu tertarik sekali. Wadzalika dan yang demikian itu jazaul muhsinin, itu merupakan imbalan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.